Sensasi, sensasi malam. Pemirsa malam, malam hari ini saya akan membuka satu sisi gelap yang belum sama sekali terungkap di sensasi malam. Demi sebuah angka keberuntungan untuk sebuah judi togel, seseorang mau membuat sebuah perjanjian dengan makhluk gaib. Kalau kita bicara mengenai ketakutan, orang selalu mengambil sisi gelapnya. Bahwa sesuatu yang mengandung keberuntungan bisa juga menjadi sebuah malapetaka. Udah, kamu tenang. Kamu tenang. Gak bisa, Dedi. Sini tangannya. Jadinya tidak serem ya pemirsa, tapi bintang tamu kita malam hari ini akan membongkar kisahnya tentang bagaimana dia bermain-main dengan janji gaib. Bahkan janji ini berujung malapetaka karena satu persatu keluarganya menghilang. Penasaran kisahnya? Kita lihat dulu yang ini. Tommy, seorang karyawan biasa. Hidupnya sederhana bersama keluarganya. Namun segalanya berubah ketika dirinya terkena PHK. Tommy dan istrinya mencoba membuka usaha. Sayangnya, perjalanan itu tak berjalan mulus. Bisnisnya runtuh, utang menumpuk, hidup semakin terjepit. Hingga Tommy mencari jalan pintas. Ia memilih pesugihan togel. Awalnya keberuntungan berpihak padanya. Nomor togel selalu tembus, utang lunas, memiliki rumah baru. Pesta tak pernah berhenti. Tapi ada satu hal yang ia lupakan. Janji gaib yang harus dibayar. Satu persatu malapetaka datang hingga merenggut orang-orang terdekatnya. Perjanjian gaib apa yang sebenarnya harus dipenuhi oleh Tommy? Saksikan kisah selengkapnya di Sensasi Malam. Mas Tommy, halo, selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Ya ampun, Dedi. Ternyata orang beneran. Coba. Oh iya, beneran. Udah dong, udah cukup. Kirain makhluk Ini tahu. goib. Nanti keberuntungannya beda lagi. Sini tuh sih, temenin Dedi kita ngobrol. Nih, tadi saya udah sempat singgung tentang persugihan togel. Nah, sebelum kita ke situ, boleh cerita timeline awal Mas sebelumnya bekerja sebagai apa? Sebelum akhirnya terjun ke namanya togel itu, Mas. Bekerja di salah satu perusahaan di Mojokerto. Pada saat itu sudah menikah? Udah. Sudah. Nah, akhirnya apa yang bikin seorang Mas Tommy ini tiba-tiba kepikiran untuk mencoba peruntungan di dunia togel? Tahun 2018 waktu itu kan saya mengalami PHK. Tapi sebelum mencari peruntungan nomor togel itu saya buat usaha. Mungkin kalau di sini kayak warung Madura. Singkat cerita sih dari bulan pertama sampai bulan ketiga itu rame lah, nggak terlalu banyak masalah. Masuk ke bulan keempat, ada orang yang ngiri. Tiba-tiba pas di bulan keempat itu di minggu pertama pembelinya saya itu berkurang jauh. Lah lama-kelamaan sampai bulan ke-6 itu udah nggak ada pemasukan malahan. Akhirnya nyerah lah untuk tutup waktu itu. Berpikir dengan keras gimana caranya saya itu dapat penghasilan secara instan lah. Akhirnya bukalah situs waktu itu. Cara cepat mencari kekayaan instan. Waktu itu banyak pilihannya kayak pesugihan Gunung Kawi, pesugihan Nyi Roro Kidul, pesugihan Nyi Blorong. Lah saya pengen cari yang aman nih tanpa tumbal. Akhirnya saya memutuskan untuk pesugihan togel di situ. Karena aman. Amannya kenapa?
tanpa tumbal waktu itu. Bilangnya Oke. di situ kan tanpa tumbal. Saya hubungin, dia ngakunya ya dukun lah, dukun. Waktu itu dukunnya di Gunung Semeru bilangnya, rumahnya. Dengan hutang saya ceritakan semua, si dukun ini minta DP lah. Berapa dia mintanya waktu itu? Waktu itu dia minta 10 juta sama saya. Setelah uang 10 jutanya ditransfer, Gak ada kabar. nggak ada kabar. Habis itu nomornya udah nggak bisa dihubungin lagi. Kesulitan keuangan itu bukan hanya saya, tapi abang ipar saya juga. Kita nyobalah nyari-nyari info tentang gimana cara dapat uang itu yang banyak tanpa tumbal gitu waktu itu. Lah, Masih nyari dukun juga? masih. Masnya nggak kapok kan tadi udah ketipu tuh sama dukun pertama. Ya karena pengen cepet itulah lunas. Cepet-cepet. Abang punya kenalan di Sidoarjo. Ritualnya itu sesaji. sajen. Ah. Apa yang disiapin sesajennya? Waktu itu sesajennya sih ayam kampung. Ayam kampung, Ayam kampung yang putih. Pisang. Kembang 7 rupa. kembang Enggak, 7 rupa, kelapa. kelapa, Ya. terus Baru gula merah gula merah. sama bubur. Waktu itu rokok delima. Oke. Terus sama kopi pahit sama kemenyan dupa. Kemenyan. Oke. Ritual apa yang dilakukan sang dukun sampai bisa mendatangkan keberuntungan? Biasa ya dia baca-baca mantra. Baru saya sama abang ipar saya disuruh duduk juga di situ kita membakar kemenyan, kita membakar dupa semuanya. Hanya berdua dalam satu ruangan atau ada ngadep ke satu tempat? Satu tempat kayak pohon. Sampai kita disuruh ngamalin doa itu sampai datang lah. Nah, ada yang datang pokoknya gitu. Tinggi besar, hitam. Pokoknya jarinya itu panjang, matanya merah. Awal-awal muncul itu angin dulu. Angin. Terus Baru nggak lama berhenti muncul. munculnya gimana? Benar-benar di hadapan? Iya benar-benar di hadapan langsung. Ada suaranya nggak? Ada. Gimana kayak serak-serak film horor? Bukan, dia lebih kegede suaranya sih. Ini berdua nih ngelihatnya nih. Ya kita berdua karena mikir awalnya sih pikiran saya itu saya mau kabur. Cuma karena keingat dengan Pesan dari dukun tadi. dukun itu kalau mau sukses ya kamu harus diem. Ya udah akhirnya saya memutuskan untuk diem di situ. Oke, setelah kemunculan makhluk itu, apa yang kalian lakuin? Berbicara. Kita komunikasi, bukan pakai bahasa Indonesia sih, pakai bahasa Jawa. Oke, Nah, ngomong apa? lek kowe pengen sukses, Kamu pengen sukses? catet iki Yang dicatat apa? Omongan apa yang dikeluarkan oleh makhluk itu? nomor. Karena waktu itu kita minta nomor 4 angka. Untuk Jadi- togel itu sendiri. Jadi kita catet di situ, barulah di situ udah kita catet kita masukin ke air, baru kita disuruh tidur. Waktu itu. Di bawah pohon itu? Di bawah pohon itu juga. Selain suruh tidur, nggak ada ngomong tentang syarat atau kalian harus ngapain setelah itu? Dia minta kambing tidar. Kambing tidar itu kayak kambing Jawa. Nah, cuma ada tengah-tengahnya itu ada buletannya. Di perutnya itu ada buletannya. Sama minta ayam yang ngeram. Yang ngeramin Maksudnya telur. lagi telur, Iya, bertelur. ngeramin telurnya gitu. Betina berarti? Iya. Terus? Sang dukun, kalau kalian sanggup, kalian laksanakan. Akhirnya udah nih sekitar jam 10 barulah kita pamit pulang. Waktu itu kan kita belinya Beli togel togelnya itu? di pasaran Hongkong. Oke, dan akhirnya 4 nomor itu yang dimasukin tembus nggak? Tembus. Mujarab. Tembus? Iya, Wih, dapat berapa besar Mas Tommy? kurang lebih 300 juta. Itu berapa lama dari
hari beli sampai akhirnya tembus? Ya 1 malam aja. 1 malam aja? Iya 1 malam. Wow. Ini jangan terpengaruh ya pemirsa malam ya, ingat ya. Ini hanya beginner's luck lah istilahnya. Nanti kalau kalian salah kaprah, tidak paham, malah nanti jadi bermasalah. Ini cuma sekedar pembelajaran aja buat kita. Oke, and then duit 300 itu diapain? Waktu itu Bayar sih utang? bayar utang. Yang pertama bayar utang ya. Oke. Nah, waktu itu juga bisa beli rumah lah. Namanya masih muda, ya buat party lah, buat Itu tahun berapa ya, minum-minuman. Mas? Itu tahun 2018. 2018. Iya. Berarti Mas dapat 300 juta itu gabungan sama abang atau sendiri? Saya sendiri. Kalau abang dapat berapa? Kurang lebih abang 400 juta sama istrinya. Oh, masing-masing berarti dapat ya. Dapat. Pertanyaan berikutnya, setelah uang dipakai, kalian beli kambing tandarnya itu? Disitulah kebodohan kita ya. Kebodohan kita mungkin karena kita udah kebawa namanya dunia, apa namanya, kebawa namanya uang yang kayak gitu. Dibutakan sama uang tadi ya? Akhirnya lupa kita. Sampai 3 bulan lamanya kita lupa. Udah 3 bulan baru di situ ada kayak peringatan lah. Kayak teror. Waktu itu terornya itu di mimpi. Waktu itu aku didatengin, nyekek saya. Nyekek sampai saya itu nggak apa namanya, Gak nafas. nggak bisa nafas, nggak bangun. Dia Saat ya nyekek. sempat mengatakan bilang, janjimu mana? Dan mimpinya sama Susi, juga. Kayaknya Susi terlalu takut deh di sini. Mana? Ntar ya bikin kopi Dedi dulu. Setelah mengalami mimpi, akhirnya kalian ngapain? Apakah membeli kambing itu dan ayam ngeram? Karena uang kita itu menipis, kita nggak bisa. Karena maaf aja, kambing yang kita beli, yang kita cari itu harganya di atas 60 juta. Oke, akhirnya tidak sanggup membeli. Tidak sanggup membeli, akhirnya mencoba untuk main toge lagi. Tapi tanpa bantuan. Tapi tanpa bantuan. Gagal sampai habis waktu itu. Jadi akhirnya bingung, pasrah lah. Singkat cerita, udah lelah dengan hal itu. Kalau nggak salah sih malam Jumat pas waktu saya pengen tidur itu, biasa kan saya suka kalau malam kan kadang bangun pengen kamar mandi gitu kan. Lah pas waktu saya kamar mandi, pas saya buka, sebelum saya buka tiba-tiba ada sosok kayak kuntilanak pas di depan saya. Baru di situ istri saya teriak, dia pingsan. Pas abang saya dengar, dia nggak bisa masuk. Karena apa? Dia melihat banyak pocong di depan rumah saya. Nah, yang paling parah gangguan apa yang dialami sampai Mas sama Abang benar-benar depresi? Yang benar-benar saya depresi itu kehilangan abang. Maksudnya? Abang meninggal. Meninggalnya kecelakaan. Waktu dia nganterin anak ke sekolah. Jadi kayak selip jatuh tiba-tiba kelindas. Jadi tangan sama kakinya putus. Tapi herannya anaknya itu gak terjadi apa-apa, lecet pun gak ada. Apa karena kondisi seperti itu Mas berpikir ini ada efek dari persugihan ini? Saya berpikir di situ karena waktu itu lagi berduka, saya nggak terlalu mau mendalami dulu. Baru udah selesai, udah dimakamkan. Pas setiap jam 7, anaknya abang saya itu suka duduk bareng saya. Dia kan suka ngadep ke depan, lihat ada yang loncat-loncat. Saya pun lihat. Loncat-loncat? Pocong. Sosok pocong loncat-loncat, tapi pocong itu wajahnya mirip persis sama abang saya. Makanya langsung anak saya itu bilang, anak abangnya? Anak abang saya itu bilang, "Bapak pulang." Hah? Bapak pulang sambil nangis tapi bapak pulang.
Ada nggak flashback yang bikin atau terjadi sama keluarga Mas sendiri? Ada. Apa? Waktu itu ke istri sih. Kenapa istrinya? Istri saya yang meninggal. Meninggal karena? Kecelakaan juga. Waktu itu mau merayakan anniversary ya. Nah, ulang tahun pernikahan. Niatnya sih mau ke restoran karena waktu itu uangnya kita udah menipis. Akhirnya cuma pergi ke alun-alun. Nah, di situ anak saya itu nangis, nggak mau deket nggak mau deket sama ibunya, maunya sama saya aja. Nggak tahu apa, saya pengen bakso waktu itu. Karena anak saya nggak mau dijaga sama ibunya, akhirnya saya nyuruh istri saya buat nyari bakso gitu. Istri ngomong ada di seberang, kalau mau nggak apa-apa saya belikan. Kan kalau lampu lalu lintas biasanya di sana suka pakai tombol itu kan. Orang mau nyebrang kan. Nah, orang mau nyebrang pakai tombol. Padahal udah dipencet. Cuma kenapa ada tiba-tiba itu yang dari kanan sama kiri itu ada mobil kencang. Pas di tengah-tengah itu istri saya langsung tabrak aja. Bruk. Pokoknya putus lah sini. Mas ngeliatin? Ngeliat dengan mata kepala saya sendiri. Sampai sebelum istri saya wafat itu belum wafat, sampai dia masih merangkak lah ke saya. What? Saya samperin itu, tapi belum sampai nyentuh. Sebelum nyampe nyentuh saya, istri saya udah nggak ada di sini. Udah meninggal di tempat itu. Sempat mengucapkan kata-kata bilang hati-hati udah gitu. Anak ngeliat kejadian itu? Ngeliat ibunya? Ngeliat ibunya. Waktu itu langsung nangis lah. Anak saya juga nyamperin saya juga. Di situ kita nangis bareng-bareng juga waktu. Ini pemirsa, kalau anak ngeliat seperti ini ada traumatik tersendiri nih buat anak nih. Pasti. Waktu itu sempat sampai 40 hari nggak berhenti nangisnya. Kerasa kehilangan ibunya. Kayaknya kalau kita dengar ceritanya cukup banyak kejadian tragis yang kejadiannya ya bisa dibilang nggak masuk akal. Apakah ini benar efek dari persugihan yang sudah mereka lakukan? Jangan kemana-mana, tetap di Sensasi Malam. Terima kasih kopinya. Dedi. Oke. Aduh, Dedi. Apa? Dari tadi Susi dengar serem banget sih. Betul. Obrolannya. Kau mau nanya apa? Katanya Mas Tommy belakangan ini ada tumbal ayam ngerem. Bukan. Ngerem. Astaga. Tadi sempat kita bahas bahwa makhluk tersebut minta tumbal. Oh. Ada yang namanya ayam ngerem. Mungkin itu ada kaitannya dengan tadi bahas tentang kakak yang selalu keguguran setiap hamil. Jadi setiap hamil itu kakak ipar saya itu setiap hamil keguguran. Itu kalau yang tadi kamu tanya ayam ngerem. Maaf ya Mas Tommy. Iya nggak apa-apa. Soalnya itu kayak bahasa zaman dulu kan Susi Genjet. Genji. Gense. Ya, Genji. Kamu jangan baby boomer nih curiga nih. Genzi aja nggak bisa. Oke, itu kalau ada kaitannya dengan ayam ngerem. Ayam ngerem. Kalau kambing tidar. Nah, tidar tuh apa yang bulat itu maksudnya apa ya? Ini coba saya mau telaah sedikit nih. Jadi kambing tidar itu bisa dimaksud dengan keluarga. Jadi bulat itu satu circle.
Nah, tadi kita udah bahas, Mas udah sempet curhat sama keluarganya. Akhirnya apa yang disaranin sama mertua? Pergi ke gurunya mertua waktu itu untuk cerita. Di sana udah cerita semua, sampai sana baru diadakan untuk ruqyah buat saya, untuk pemutusan itu apa namanya, pesugihan itu. Itu Pemutusan. diapain, Mas? Waktu itu 2 hari saya di ruqyah, di ngajiin saya. Awalnya entah itu kiai sama santrinya atau sama kiai-kiai lain, itu setiap santri harus baca 1 juz. Awalnya kejadian sih enak ya, adem ayem. Ya, pikiran saya waktu itu tenang, adem lah. Lah pas malam kedua di situ kejadiannya anehnya. Yang pertama kan 30 orang, ini lebih jadi 40 orang. Waktu itu lampu udah digelapkan, dia baca-baca apa, saya kurang paham bacaannya apa. Nggak lama di atas itu kayak ada suara petasan, kayak kembang api. Duar. Di situ habis petasan bunyi, di selang petasan bunyi itu badan saya panas. Kayak merasa disayat-sayat. Kalau kayak kata-kata orang Jawa itu kayak yang pernah ngelakuin ajian ngerogoh sukmo, atau kalau di Sunda ajian apa, pembelah raga. Di situ kayak dicabut aja gitu. Di situ barulah saya pingsan. Baru setelah diajak sholat subuh, keadaan saya udah tenang, hari-hari udah tenang. Udah di situ alhamdulillah tenang saya, kehidupan saya. Ada ini nggak, sempat istri datang dalam bentuk mimpi atau berkomunikasi dengan Mas? Istri sama abang waktu itu sempat datang. Di mimpinya itu istri saya dipukulin, disiksa, abang ipar saya disiksa juga. Terus maaf, kakak ipar itu diperkosa. Itu di mimpi itu? Di mimpi. Diperkosa sama jin goib itu. Iya. Wah. Di situ. Terus apa yang Mas lakuin setelah mimpi itu? Saya berdoa aja buat mereka. Tapi untuk kakak ipar itu nggak meninggal. Cuma kakak ipar itu sering keguguran. Wow, tidak mudah untuk menceritakan apa yang menjadi, katakan bisa dibilang aib ya Mas ya? Iya. Dan sekarang gimana kehidupan Mas, kalau boleh tahu? Sekarang alhamdulillah sih jauh lebih baik, meskipun ya rezekinya dikit, tapi bisa bersyukurlah dengan nikmat lah sekarang. Lebih mencukupin aja. Tapi sekarang. udah nikah lagi belum? Udah nikah. Alhamdulillah. Oh udah nikah lagi? Udah nikah lagi. Masih ada anak ngikut Mas sekarang? Anak sedih juga sih, anak udah almarhum. Waktu Wait. sebelum lebaran kemarin dikabarin dari mertua anak almarhum. Sakit sesak, cuma diriwayatkan dokter itu sakit sesak. Itu aja. Cuma pikiran saya mungkin masih ada lah apa gangguan-gangguan yang dari itu mungkin masih minta. Kadang sering mimpin anak saya, tapi anak saya cuma bilang, "Bapak tenang aja di sana mah. Yang penting doain aja buat kakak. Semoga kakak tenang di sini. Om juga udah tenang di sini, mama udah tenang di sini juga," bilang gitu. Apa sih yang bisa Mas pelajari dari kejadian ini? Penyesalan pasti ada lah, karena saya melakukan hal-hal yang di luar nalar, di luar logika saya gitu. Pasti sampai sekarang kadang masih meratapi gitu, penyesalan saya gitu. Masih main togel? Enggak. Judi yang lain? Enggak. Judi online? Sampai sekarang alhamdulillah enggak. Tapi di luar ini ya Mas ya, kita potong ya. Ada beberapa tempat ya yang jadi pembicaraan orang, nggak cuman Gunung Kawi, ada juga beberapa tempat terkenal keramat dan dijadikan tempat ritual untuk mencari kekayaan lewat jalur instan. Nah, di mana aja? Penasaran pemirsa? Saya nunjukin, bukan ngajak kalian ke sana ya, please. Bukan, ini hanya sekedar pengetahuan aja. Apa yang orang-orang sekitar kita lakukan. Nih kita lihat sama-sama. Di tanah Jawa ada beberapa tempat keramat yang dipenuhi legenda mistis. Sebagian orang meyakini tempat ini menjanjikan kekayaan sesaat. Salah satunya adalah Gunung Kawi, gunung yang dipercaya sebagai singgasana arwah dan makhluk gaib.
banyak orang datang untuk melakukan ritual demi kekayaan sesaat. Namun di balik ritual itu ternyata mewajibkan adanya kontrak mati dengan makhluk gaib yang umumnya mengorbankan tumbal nyawa dan kerabat yang masih berhubungan darah. Selanjutnya ada Gunung Kemukus di Sragen. Di sini ritualnya tabu sekaligus menyeramkan. Konon siapa yang ingin kaya harus melakukan hubungan terlarang di malam tertentu, yaitu ritual sesat. Berhubungan intim dengan lawan jenis yang bukan pasangannya selama 7 hari berturut-turut. Dan jika gagal, kutukan yang datang bukan harta. Berikutnya ada Alas Purwo di Banyuwangi, hutan angker yang diyakini sebagai kerajaan jin. Bahkan muncul desas-desus yang menyebutkan bahwa barang siapa yang memasuki Alas Purwo tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Namun hal ini tidak menyurutkan rasa penasaran orang untuk menjalankan ritual terlarang yang dipercaya membawa kekayaan. Itulah beberapa tempat keramat yang bisa mendatangkan kekayaan dengan jalur singkat. Namun perlu diingat, jangan pernah ke sana demi pesugihan atau cara instan mencari kekayaan. Karena setiap janji yang terlihat mudah, selalu tersembunyi resiko yang mengancam jiwa. Nah, Mirsa, itu dia beberapa tempat. Tapi sekali lagi saya mau tegaskan, please, ini hanya sekedar informasi aja. Jangan pernah berpikir singkat seperti apa yang dilakukan Mas Tommy ya. Kayaknya Susi mau pamit deh. Tetangga udah pada calling-calling, pengen tahu Gunung Kawi, Kemukus. Jadi Susi mau ngegosip dulu. Jangan-jangan dia mau, kamu jangan mau ke sana ya? Enggak sih, Dedi. Cuman pengen coba-coba aja. Susi! Dari kisah seorang Mas Tommy ini, pemirsa, kita harus belajar bahwa jalan pintas itu tidak selalu dan tidak pernah benar-benar memudahkan kita dalam mencapai tujuan. Justru bisa dibilang jalan pintas justru banyak mengorbankan apa yang paling berharga dalam hidup kita. So, semoga kita semua bisa belajar mengambil hikmahnya ya. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Tommy. Sukses buat Mas Tommy. Sehat-sehat ya. Salam buat keluarga.